Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan presentasikan hasil eh, tugas UAS saya, yaitu saya memilih judul Operational Excellence in the Digital Era atau strategi meningkatkan produktivitas, kualitas, efisiensi, dan daya saing bisnis. Disusun saya sendiri yaitu Moses Andreas Senipar dengan NIM 2422134. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai eh, yang pertama operation management, yang kedua quality management, yang ketiga Lean Six Sigma, yang keempat supply chain management, yang kelima operational productivity, dan yang keenam operational excellence. Yang pertama operation management. Operation management atau manajemen operasional adalah proses merencanakan mengorganisasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi seluruh aktivitas yang membuat input menjadi output secara efisien. Input tersebut dapat berupa tenaga kerja, bahan baku, mesin, teknologi informasi, maupun modal. Seluruh sumber daya tersebut harus dikelola dengan baik agar proses operasional dapat berjalan secara efektif dan efisien. Pada slide ini juga dijelaskan beberapa tujuan utama dari operational management. Yang pertama, tujuan adalah menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas sehingga mampu memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Yang kedua, mengurangi biaya operasional melalui pemanfaatan sumber daya secara optimal sehingga perusahaan dapat meningkatkan keuntungan. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan pelanggan dengan menyediakan produk yang berkualitas serta pelayanan yang tepat waktu. Dan yang terakhir adalah mengoptimalkan penggunaan seluruh sumber daya perusahaan agar tidak menjadi pemborosan dalam proses operasional. Selanjutnya saya akan membahas quality management, lean management, dan Six Sigma. Yang pertama, quality management atau manajemen kualitas. Quality management ini adalah proses pengelolaan mengendalikan kualitas produk atau jasa agar selalu memenuhi standar perusahaan dan harapan pelanggan. Tujuannya menjamin konsistensi kualitas produk, meminimalkan produk cacat atau defek, meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan daya saing perusahaan. Pemanfaatannya adalah mengurangi biaya akibat produk rusak, meningkatkan kepercayaan pelanggan, mendorong perbaikan kualitas secara berkelanjutan atau continuous improvement. Yang kedua, yaitu land management. Land management adalah pendekatan yang berfokus pada pengalihan efektivitas yang tidak memberikan nilai tambah waste sehingga proses kerja menjadi lebih cepat, efisien, dan produktif. 5 prinsip land menentukan nilai atau value, mengidentifikasi alur nilai value stream, menciptakan aliran proses atau flow, produk berdasarkan permintaan atau pull system, dan yang terakhir perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. 8 jenis waste adalah overproduction, waiting, transportation, overprocessing, inventory, motion, defect, dan yang terakhir adalah unisat talent. Dan yang terakhir adalah manfaat. Kemanfaatannya mengurangi pemborosan, menekan biaya operasional, mempercepat proses produksi, dan meningkatkan produktivitas. Selanjutnya yang ketiga adalah Six Sigma, yang dimana Six Sigma ini merupakan metode peningkatan kualitas berbasis data yang bertujuan mengurangi variasi proses dan meminimalkan jumlah cacat produk sehingga mencapai tingkat kualitas yang sangat tinggi. Metode metodenya yaitu DMAIC. Yang pertama define, yaitu mengidentifikasi masalah, terus adalah measure, mengukur kondisi proses, yang ketiga ada analisis, mencari akar penyebab masalah, dan yang keempat ada improve, menentukan solusi terbaik, dan yang terakhir adalah kontrol, dijaga agar perbaikan tetap berjalan. Terus hubungan ketiga konsep, yang pertama quality management, fokusnya pada menjaga kualitas produk, menjamin kepuasan pelanggan, standar mutu yang konsisten. Yang kedua land management, fokus pada mengalihkan pemborosan, meningkatkan efisiensi proses lebih cepat dan hemat biaya. Yang ketiga Six Sigma, fokus pada mengurangi variasi dan cacat proses, meningkatkan akurasi dan kualitas proses, dan keputusan berdasarkan data dan analisis. Selanjutnya, strategi supply chain management.
SCM adalah proses perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian seluruh aktivitas yang berkaitan dengan aliran barang, jasa, informasi, dan keuangan melalui dari pemasok atau supplier. Proses berproduksi di perusahaan, penyimpanan di gudang, distribusi, hingga produk atau jasa yang diterima oleh pelanggan akhir. Tujuan SCM adalah menjamin ketersediaan bahan baku tepat waktu, mengoptimalkan proses produksi dan distribusi, mengurangi biaya operasional dan logistik, meningkatkan kecepatan pengiriman kepada pelanggan, meningkatkan koordinasi antar pihak dalam rantai pasok. Pemanfaatan SCM adalah mengurangi biaya persediaan atau inventory cost, mempercepat proses distribusi, mengurangi resiko keterlambatan pengiriman, meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan, dan yang terakhir meningkatkan daya saing perusahaan. Untuk komponen utama untuk komponen utama supply chain management adalah supplier, menuju manufaktur, menuju warehouse, menuju distributor, menuju retailer, dan menuju customer. Selanjutnya, operational productivity dan performance metric. Pengertian operational productivity adalah kemampuan perusahaan menghasilkan output yang maksimal dengan memanfaatkan sumber daya tenaga kerja, mesin, material, modal, dan waktu secara efektif dan efisien. Untuk pengertian performance metrics merupakan sekumpulan indikator yang digunakan perusahaan untuk mengukur, mengevaluasi, dan mengendalikan kinerja operasional sehingga perusahaan dapat mengetahui tingkat efektivitas, efisiensi, kualitas, dan produktivitas proses bisnisnya. Selanjutnya ada integrasi konsep menuju operational excellence. Integrasi operasional adalah proses menghubungkan seluruh fungsi utama dalam manajemen operasional agar bekerja secara terpadu untuk mencapai tujuan perusahaan, yaitu meningkatkan efisiensi, kualitas, produktivitas, dan kepuasan pelanggan. Operational excellence hanya dapat tercapai apabila setiap fungsi saling mendukung dan berjalan secara selaras. Studi kasus yang saya ambil yaitu PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Permasalahan yang dihadapi pada beberapa tahun terakhir yaitu industri otomotif yang menghadapi berbagai dampak permasalahan tentang kelengkapan chip semikonduktor yang menghambat proses produksi, gangguan rantai pasok global atau global supply chain disruption, kenaikan biaya logistik dan distribusi, fluktuasi permintaan pasar, target produksi tetap harus tercapai tanpa mengurangi kualitas produk. Dampak permasalahannya itu produksi eh, menjadi lebih lambat, pengiriman kendaraan kepada pelanggan mengalami keterlambatan, biaya operasional meningkat, resiko kekurangan stok kendaraan, dan kepuasan pelanggan berpotensi menurun. Untuk kesimpulan, jadi operational excellence eh, merupakan pendekatan manajemen yang bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi produktivitas, dan kualitas operasional perusahaan melalui perbaikan yang dilakukan secara berkelanjutan atau continuous improvement. Dalam penerapannya, perusahaan harus mampu mengintegrasikan berbagai aspek penting melalui dari operational management sebagai dasar pengelolaan proses operasional. Quality management, lean management, dan Six Sigma untuk menjaga kualitas serta mengurangi pemborosan. Sehingga supply chain management yang memastikan kelancaran aliran barang, informasi, dan distribusi kepada pelanggan. Selain itu, keberhasilan seluruh proses operasional perlu diukir melalui operational productivity dan performance metrics agar perusahaan dapat mengevaluasi kinerja, mengidentifikasi peluang perbaikan, dan mengambil keputusan yang tepat. Dengan penerapan seluruh konsep tersebut secara terpadu, perusahaan mampu menciptakan proses bisnis yang lebih efisien, menghasilkan produk dan layanan yang berkualitas, meningkatkan kepuasan pelanggan, serta membangun keunggulan dalam kompetitif yang berkelanjutan di era digital. Baik, selanjutnya saya buka untuk sisi tanya jawab. Ya, izin bertanya, kamu Ses. Baik, apa itu, Kakak Gondrong? Tanda apakah perusahaan dapat mencapai operational excellence jika hanya berfokus pada efisiensi biaya tanpa memperhatikan kualitas produk dan kepuasan pelanggan?
dan jelaskan alasannya. Baik, menurut saya tidak bisa. Karena operational excellence bukan hanya berfokus pada efisiensi biaya, tetapi juga menekankan keseimbangan antara produktivitas, kualitas, efisiensi, dan kepuasan pelanggan. Jika perusahaan hanya berusaha menekan biaya operasional tanpa menjaga kualitas produk atau layanannya, maka resiko yang muncul adalah meningkatkan produktivitas cacat, menurunnya kepercayaan pelanggan, dan berkurangnya daya saing perusahaan. Sebaliknya, perusahaan yang menerapkan operational excellence akan berupaya mengurangi pemborosan melalui lean management, menjaga kualitas melalui quality management, dan Six Sigma mengelola proses operasional dengan baik melalui operation management, serta memastikan distribusi berjalan lancar melalui supply chain management. Seluruh proses tersebut kemudian diukur menggunakan performance metrics agar perusahaan dapat terus melakukan evaluasi dan perbaikan. Jadi, operational excellence tidak berarti hanya bekerja dengan biaya yang lebih rendah, tetapi bekerja secara lebih cerdas, menghasilkan produk yang berkualitas, memberikan kepuasan kepada pelanggan, dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan sehingga perusahaan mampu mencapai keunggulan kompetitif dalam jangka panjang. Apakah sudah cukup? Baik, cukup kamu, saya sudah sangat Baik, jelas. terima kasih. Saya tutup presentasi saya. Mohon maaf apabila banyak salah kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.